Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang merkantilisme. Merkantilisme adalah suatu teori ekonomi yang menyatakan bahwa kesejahteraan suatu negara hanya ditentukan oleh banyaknya aset atau modal yang disimpan oleh negara yang bersangkutan, dan bahwa besarnya volume perdagangan global teramat sangat penting. Ajaran merkantilisme dominan sekali diajarkan di seluruh sekolah Eropa pada awal periode modern dari abad ke-16 sampai dengan abad ke-18. Era itu di mana kesadaran bernegara sudah mulai timbul. Peristiwa ini memicu untuk pertama kalinya intervensi suatu negara dalam mengatur perekonomiannya yang akhirnya pada zaman ini pula sistem kapitalisme mulai lahir. Sementara banyak negara menerapkan teori ini, satu contoh adalah Prancis, ekonomi negara paling penting di Eropa pada saat itu. Raja Louis XV dari Prancis mengikuti bimbingan Jean-Baptiste Colbert. Umumnya pengendalian keuangan pada tahun 1662 sampai 1683 ditetapkan bahwa negara harus memerintah di bidang ekonomi seperti yang terjadi di diplomatik, dan bahwa kepentingan negara seperti yang diidentifikasi oleh raja yang unggul dari pedagang dan orang lain. Tujuan dari kebijakan ekonomi merkantilis adalah untuk membangun negara, terutama di usia perang gencarnya, dan negara harus mencari cara untuk memperkuat ekonomi dan melemahkan musuh asing. Latar belakang merkantilisme. Ini adalah beberapa latar belakang mengapa merkantilisme dapat tumbuh dan berkembang. Munculnya negara-negara merdeka di Eropa, Inggris, Perancis, Jerman, Italia, dan Belanda. Negara tersebut ingin mempertahankan kedaulatan, kebebasan, dan kesejahteraan rakyatnya. Diperlukan kondisi perekonomian yang kuat agar tetap mampu bertahan. Ditetapkan logam mulia sebagai standar ukuran kekayaan suatu negara. Dibuka jaringan perdagangan, diadakan pelayaran, serta eksplorasi ke wilayah-wilayah baru. Dampak dari merkantilisme sendiri telah menimbulkan banyak pemberontakan dan persaingan sengit di kalangan negara bangsa di Eropa untuk menguasai perdagangan dunia. Setiap negara berlomba-lomba membangun industri perkapalan dan persenjataan guna memperluas monopoli perdagangannya. Perkembangan merkantilisme. Ajaran merkantilisme dominan sekali diajarkan di seluruh sekolah Eropa pada awal periode modern dari abad ke-16 sampai ke-18, era di mana kesadaran bernegara sudah mulai timbul. Peristiwa ini memicu untuk pertama kalinya intervensi suatu negara dalam mengatur perekonomiannya, yang akhirnya pada zaman ini pula sistem kapitalisme mulai lahir. Kebutuhan akan pasar yang diajarkan oleh teori merkantilisme akhirnya mendorong terjadinya banyak perperangan di kalangan negara Eropa, dan era imperialisme Eropa akhirnya dimulai. Sistem ekonomi merkantilisme mulai menghilang pada akhir abad ke-18, sering dengan munculnya teori ekonomi baru yang diajukan oleh Adam Smith dalam bukunya The World of Nations. Ketika sistem ekonomi baru diadopsi oleh Inggris, yang notabene saat itu adalah negara industri terbesar di dunia, pengertian paham yang ditandai dengan adanya campur tangan pemerintah secara ketat dan menyeluruh dalam kehidupan perekonomian guna menumpuk kekayaan logam mulia sebanyak-banyaknya sebagai standar dan ukuran kekayaan yang dimiliki kesejahteraan dan kekuasaan negara tersebut.
Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.